Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 10. Sekarang kita masuk ke bab yang ketiga dengan topik nilai-nilai Kristiani. Kita akan awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat memahami nilai-nilai Kristen yang menjadi dasar hidup kami sebagai orang-orang yang beriman pada Tuhan. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus akan memimpin pemahaman ini untuk kami dapat menerapkannya di dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan melihat bab ini dengan satu pemahaman. Yang pertama, kita bisa menjelaskan pentingnya menimbulkan kesan yang baik bagi orang lain. Kemudian kita akan belajar bagaimana menjelaskan relasi antara apa yang kita tampilkan di dalam keseharian kita dengan nilai-nilai iman yang kita pahami. Kemudian kita bisa menjelaskan ada 9 aspek buah Roh Kudus yang menjadi esensi dari nilai-nilai Kristen yang harus kita tampakkan di dalam hidup kita. Kemudian kita menghayati pentingnya nilai-nilai Kristen di dalam praktek kita sehari-hari. Dan terakhir, kita bisa menganalisis apa saja sih yang tidak tercermin sebagai nilai Kristen, lalu mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat bahwa manusia yang berdosa itu memiliki banyak kesulitan. Dan kesulitan ini tidak mudah untuk diatasi. Yang pertama, kita menyadari bahwa di dalam diri kita itu ada dosa yang menguasai hidup kita. Dari mana dosa itu berasal? Yaitu ketika manusia pertama memutuskan untuk memberontak kepada Allah, maka semua keturunan, yaitu termasuk kita-kita yang lahir, itu semua mencerminkan atau terdapat dosa di dalam diri kita. Kita sendiri sering mengalami dan melihat bagaimana sulitnya mengubah sikap yang tidak benar ya. Dosa itu mengakibatkan kerusakan dalam segala segi kehidupan kita. Walaupun kita sudah tahu tentang norma, peraturan, seharusnya bersikap seperti ini, bahkan hukum-hukumnya kita tahu semua. Namun justru yang kita melakukan yang berlawanan dengan itu. Kita melanggar semuanya. Kita mencoba mencari celah-celah untuk berbuat jahat. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata kalau kita jujur, sebenarnya kita menghadapi satu kondisi di mana hidup kita itu tidak mencerminkan gambar Allah yang seutuhnya. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, namun keberdosaan membuat gambar itu rusak. Bayangkan di sebelah ini ada cermin. Seharusnya kalau cermin ini tidak retak, bisa mencerminkan atau menampakkan bayangan wajah kita dengan baik. Tetapi ketika cermin ini pecah atau retak, maka yang nampak di cermin itu adalah gambar yang tidak utuh, tidak bisa dilihat keindahannya. Nah, seperti itulah orang berdosa, kita tidak bisa menampakkan karakter Allah yang baik. Justru yang tidak baik, yang tidak tulus, yang munafik, motivasi terselubung untuk kepentingan diri, kesombongan, kejahatan, itu justru nampak di dalam kehidupan kita. Dan bahayanya, mungkin bagi sebagian orang tidak masalah berbuat dosa. Itu bukan satu masalah yang besar. Itu hal yang natural semua orang juga lakukan. Wajar aja lah katanya mereka. Tetapi di hadapan Tuhan, dosa itu mendatangkan hukuman kekal dari Allah. Hukuman yang selamanya dari Allah. Yaitu
di neraka. Jadi dosa, mau sekecil apapun adalah masalah serius, masalah besar bagi kita. Dosa selalu membuat kita ingin memberontak dan keluar dari jalur atau perintah Allah. Nah, kita sudah menghadapi hal yang dari dalam ini, dan itu tidak mudah ya. Tetapi kita masih ada musuh satu lagi yang terlalu kuat untuk kita, yaitu si iblis. Iblis itu menggoda kita untuk menjauhi Tuhan dengan perlahan-lahan. Contohnya ya, menawarkan jawaban yang lebih instan daripada jawaban Tuhan. Sudah sekian lama berdoa, belum ada jawaban. Ada tawaran ke dukun A, ke kuil B, ke Gunung Kawi, dan lain sebagainya supaya jawabannya cepat. Itu adalah godaan yang secara perlahan membuat seseorang menjauhi Tuhan. Atau juga godaan kesenangan yang lebih menarik daripada beribadah di gereja. Nah, iblis menawarkan semuanya itu. Semua yang ada di dunia. Tujuannya adalah supaya kita tuh menjauh dari Allah tanpa kita sadari. Kemudian, tadinya seorang yang mencintai Tuhan, tiba-tiba cinta itu hilang. Entah karena banyak kesenangan yang dia bisa lihat di luar Tuhan. Nah, jika ini terus diikuti, maka kita semakin lama semakin memberontak dan melawan Tuhan dengan nyata. Dan itu mempercepat hukuman Allah ya. Kesimpulannya manusia tidak bisa melepaskan diri dari dua hal ini, baik dosa di dalam diri kita, juga si iblis yang terus menggoda kita. Dan pada akhirnya kita semua akan dihukum oleh Allah. Nah, bagaimana kita harus keluar dari situasi yang mengerikan ini? Satu-satunya cara yang bisa adalah ya kita membutuhkan anugerah Allah. Hanya Allah yang bisa melepaskan kita dari keduanya, baik dosa maupun iblis. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Kita membutuhkan Sang Penyelamat kita, yaitu Yesus Kristus. Hanya Yesus yang sanggup mengampuni dosa kita dan menghindarkan kita dari hukuman Allah. Itu sebabnya, mari kita mulai hari ini terus berharap kepada Tuhan, dekat kepada Yesus Kristus. Karena hanya dari Dialah sumber segala sesuatu kita. Nah, kalau kita melihat dibuat diagram anak-anak, dibuat gambar, maka gambarnya seperti ini. Saya akan menyampaikan di sebelah kiri ya, di bawah judul itu ada gambar seorang yang diikat oleh rantai. Ikatan ini membuat si A, orang ini tidak bisa menuju ke kanan, yaitu ke arah hal-hal yang benar yang berkaitan dengan taatan, kekudusan, hidup suci, kebaikan. Itu nggak bisa, karena dia diikat oleh dosa. Dosalah yang membuat dia cenderung melakukan yang jahat. Lebih suka melakukan yang jahat, yang kotor, yang berdosa daripada melakukan yang benar. Ini musuh yang pertama tadi ya. Ditambah lagi orang ini terus digoda oleh si iblis, satu oknum yang di luar diri kita, eksternal ya. Jadi musuh kita ada internal dosa dan eksternal si iblis. Yang juga menggoda kita supaya kita tidak fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada hal-hal menyenangkan lain di dunia ini. Nah, inilah yang membuat kita tidak mungkin bisa keluar dari godaan iblis. Ini adalah fase di mana orang itu betul-betul tinggal di dalam dosa. Bagaimana cara melepaskan diri? Satu-satunya adalah melalui Yesus Kristus. Ini ada gambar salib di sini. Ketika seorang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu pindah dari fall, sebelah kiri ini ya, menuju ke kanan, yaitu redemption, yang sebelah kanan dari salib. Nah, apa maksud menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maksudnya adalah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, Tuan, Master, dan
juru selamat yaitu penebus dosa kita. Nah, jadi kita harus menerima Yesus lebih dulu, maka kita akan diubah. Apa perubahan yang terjadi? Rantai dosa itu menjadi terlepas. Nah, sehingga kita yang di sebelah kanan salib ini, kita bisa melangkah kepada hal-hal yang baik, yang taat, yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita percaya pada Yesus, 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan kita adalah ciptaan yang baru dan kita dijadikan baru oleh Tuhan di dalam Yesus. Apa yang menjadi baru? Dalam hal apa saja? Yang pertama, status kita diubah dari orang berdosa menjadi orang yang benar. Dan yang kedua, kita diberikan kemampuan untuk menolak dosa. Dalam bahasa Latin, posse non peccare. Posse itu ability, kemampuan, possibility. Non itu tidak, peccare itu sin, to sin. Jadi, posse non peccare berarti ability not to sin. Jadi kemampuan untuk tidak berdosa. Tadinya di sebelah kiri waktu kita masih di dalam dosa, kita non posse non peccare. Not able not to sin. Jadi tidak berdosa itu tidak mampu. Nah, begitu kita terima Yesus, setelah kita terima Yesus, maka kita diberi kemampuan untuk menolak dosa. Nah, jadi cara pertama untuk kita bisa mendapatkan nilai-nilai Kristiani dalam hidup kita adalah harus diawali dengan menerima Yesus. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan menolong kita ya, untuk kita hidup di dalam hidup yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita.